Di balik langkah tertatih seorang nenek pemulung, tersimpan rahasia yang bisa mengguncang pejabat dan aparat. Tapi mungkinkah kebenaran datang dari sosok yang nyaris tak dipandang? Udara pagi menyusup lewat celah-celah bangunan tua yang berdiri setengah roboh di ujung lorong sempit itu. Lorong yang tak punya nama, tapi dikenal warga sebagai tempat berdiamnya sampah-sampah kota. Di sanalah gerobak tua beroda miring berdiri, di samping tumpukan kardus bekas, sunyi, seolah tak pernah berpindah. Di balik gerobak itu, terduduk seorang perempuan tua. Rambutnya seputih awan yang mengambang di langit kelabu. Wajahnya dipenuhi keriput. Dan tangannya berlapis tanah serta debu jalanan. Bajunya lusuh, bertambal di sana-sini. Dan hanya satu pasang sendal jepit tua yang melindungi kakinya dari aspal yang mulai hangus sejak pagi. Namanya Minah. Tapi di lorong itu, ia hanya disebut nenek, tidak lebih, tidak kurang. Warga yang melintas, jarang menoleh. Jikapun melirik, hanya untuk mengumpat, karena bau menyengat dari karung-karung plastik di gerobaknya. "Nek, minggir dong, ganggu jalan aja," bentak seorang ibu muda yang menarik anak kecil di sisinya. Minah hanya mengangguk pelan, bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Walau matanya tak ikut tersenyum. Ia tahu, senyum bukan lagi jembatan yang bisa menghubungkannya dengan dunia luar. Ia telah menjadi bayang-bayang di kota ini. Tak diharapkan, tak dianggap. Setiap pagi, rutinitasnya nyaris tak berubah. Ia akan mendorong gerobaknya menyusuri jalan, belakang pasar, mengais sisa-sisa harapan dari kardus basah, botol plastik, dan besi berkarat. Ia hafal betul setiap sudut tempat pembuangan. Kadang, ia duduk sejenak di bawah jembatan layang, menyendiri, menatap aliran kali hitam yang berbau busuk, satu-satunya tempat yang tak menolaknya. Namun, hari itu, langit tampak lebih suram dari biasanya. Minah baru saja menurunkan 2 karung plastik dari gerobaknya, ketika sebuah mobil patroli berwarna putih biru berhenti di mulut lorong. 3 pria berseragam turun tergesa, salah satunya membawa pentungan kayu. "Kamu lagi ya, Bu?" teriak salah satu dari mereka sambil menunjuk Minah. "Sudah dibilang jangan buang sampah di sini." Minah berdiri pelan. "Saya nggak buang, Pak. Saya pungut, yang dibuang orang." Alasannya selalu begitu. Sok pahlawan pemulung. "Kamu bikin tempat ini bau." Tanpa aba-aba, pria yang paling muda di antara mereka menendang karung di samping Minah hingga isi di dalamnya berserakan. Kardus, botol, bahkan sisa makanan yang sudah membusuk berhamburan di aspal. Bau busuk menguar. Minah terkejut, tubuhnya terdorong mundur dan hampir terjatuh. "Jangan, Pak. Jangan diinjak. Itu saya jual buat makan," bisik Minah lirih. Suaranya gemetar tapi jelas terdengar. Pria yang lain hanya tertawa pendek. "Makanya jangan tinggal di kota kalau nggak bisa jaga kebersihan. Atau mau saya bawa sekalian ke kantor?" Langkah-langkah mereka mendekat, dan sebelum sempat berkata apa-apa lagi, sepatu bot keras itu mendarat tepat di sisi lambung Minah. Tubuhnya jatuh, membentur aspal. Suara pelan dari tenggorokannya lepas, seperti jeritan yang tak bisa keluar. Gerobaknya terguncang, salah satu rodanya patah. Dari kejauhan, seorang pemuda berdiri terpaku di ujung lorong. Namanya Adnan. Ia mahasiswa hukum yang baru saja keluar dari rumah kos teman lamanya di sekitar daerah itu. Awalnya, ia hanya ingin jalan pintas menuju halte bus. Namun yang ia temukan membuatnya mematung. Dengan tangan bergetar, Adnan mengangkat ponselnya. Kamera menyala. Ia merekam. Dalam diam, matanya menatap tak percaya. 3 polisi menendang seorang nenek yang tak mampu melawan, yang hanya menangis dalam diam, memeluk barang-barangnya yang berserakan. Setelah puas, polisi itu naik ke mobil. Salah satu dari mereka menoleh ke Minah, lalu meludah. Dasar parasit kota. Mobil itu melaju, meninggalkan debu dan sisa kesedihan yang mengendap di udara. Minah mencoba bangkit. Lututnya gemetar, darah menetes dari siku kanannya yang tergores kasar. Tapi dia tetap mengumpulkan botol-botol itu satu persatu. Bibirnya masih diam,
tidak menangis, tidak mengutuk, hanya tatapan kosong yang sulit diartikan. Adnan mendekat, ragu-ragu. "Nek," panggilnya pelan. Saya lihat semuanya." Minah menoleh. Untuk sesaat mata mereka bertemu. Dan untuk sesaat pula, Adnan melihat sesuatu di mata itu. Bukan hanya rasa sakit, tapi sesuatu yang lebih dalam. Kekuatan. Api yang tersembunyi di balik keriput dan luka. "Saya rekam tadi, Nek," lanjut Adnan. "Saya mau bantu." Minah mengangguk perlahan. Namun tak ada senyum. Hanya sebuah tatapan tajam. Tajam seperti bilah pisau yang sudah lama tak diasah, tapi masih bisa membelah kenyataan. Dan disitulah, tanpa Adnan tahu, roda masa depan mulai bergerak. Dari lorong sempit dan gerobak tua, dari tubuh Renta yang dianggap sampah kota. Sebuah kebenaran besar mulai merangkak keluar dari tempat persembunyiannya. Lorong sunyi itu takkan pernah sama lagi. Langit sore memerah di atas atap-atap kusam kota. Debu beterbangan ditiup angin, membawa serta aroma pasar yang telah tutup dan keringat para pekerja jalanan. Di salah satu warung kopi kecil pinggir trotoar, Adnan duduk membisu. Matanya terpaku pada layar ponsel yang menampilkan potongan video berdurasi 3 menit lebih. Ia menonton ulang. Lagi dan lagi. Tiap kali sepatu bot polisi itu menghantam tubuh tua sang nenek, dadanya terasa dicekik. Nafasnya pendek, jemarinya bergetar menahan emosi. Tapi bukan hanya marah. Lebih dari itu, ada rasa bersalah yang menghantam keras. Ia berdiri, ia menyaksikan, namun ia tak melakukan apa-apa. Hanya merekam. Tapi, bukankah kadang kebenaran memang harus direkam agar bisa hidup lebih lama? Agar suara-suara yang dibungkam bisa bergema hingga ke ruang-ruang yang tak terjangkau oleh jeritan? Tanpa pikir panjang, Adnan mengunggah video itu ke akun media sosialnya dengan satu kalimat pendek. "Kalian boleh menendang tubuhnya, tapi tak bisa membungkam keberaniannya." Ekor nenek lorong tolak kekerasan aparat. Ia mematikan layar, meletakkan ponsel, dan meneguk kopi yang sudah dingin. Hatinya masih belum tenang. Ia berpikir untuk kembali ke lorong itu. Tapi hari sudah malam, dan ia tak tahu harus berkata apa jika bertemu sang nenek. Tapi malam itu, kota mulai bergolak pelan-pelan. Pagi berikutnya, notifikasi ponsel Adnan tak berhenti berdentang. Puluhan, lalu ratusan. Hingga ribuan pesan masuk, komentar, pesan pribadi, mention, dan permintaan wawancara dari media. Video yang diunggahnya telah ditonton oleh lebih dari 100.000 orang hanya dalam semalam. Tagar yang ia tulis menjadi trending. Warganet marah. Mereka menuntut keadilan. Beberapa menyertakan tangkapan layar wajah para polisi dalam video itu. Nama-nama pun mulai disebut, namun tak semua komentar berisi dukungan. Ada pula intimidasi. Akun anonim mengancamnya agar segera menghapus video. Ada yang mengatakan ia menyebarkan hoaks, memprovokasi, bahkan menyebutnya pengkhianat negara. Adnan mulai panik. Ia mematikan ponsel. Kepalanya pening. Ia keluar dari rumah, menumpang ojek online menuju lorong tempat kejadian kemarin. Tapi saat tiba di sana, lorong itu sudah kosong. Gerobak tua tak ada, karung plastik tak bersisa. Bekas darah di aspal sudah disiram air. Bersih, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ia menatap ke sekeliling. Nenek Minah. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang mendesir pelan. Sementara itu, jauh di seberang kota, di sebuah sudut rumah sempit berdinding seng, Nenek Minah menatap layar ponsel tua dengan sinyal naik turun. Ia menonton videonya sendiri. Dirinya ditendang, dijatuhkan, dihina. Namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Ia hanya menghela napas dalam. Sudah waktunya, rupanya. Dari bawah tumpukan baju lusuh di pojok ruangan, ia menarik sebuah kantong plastik hitam. Di dalamnya, tersimpan benda yang selama ini ia jaga mati-matian. Satu map berisi dokumen tua, dan satu flash disk kecil yang tampak retak di sisi ujungnya. Ia membuka map itu, menatap selembar foto hitam putih. Dirinya 20 tahun lebih muda. Mengenakan setelan formal dan lencana logam bertuliskan penyelidik utama,
divisi internal. Di bawah foto, nama aslinya tertulis jelas, Minarsih Rahayu. Bibir Minah menggumam pelan. Kalian pikir aku sudah mati ya? Ia menutup map, lalu memasukkannya ke dalam kantong kain. Tangannya yang keriput mulai bergetar, tapi matanya menyala. Seseorang harus membayar, sementara itu Adnan tak menyerah. Ia menyusuri pasar, bertanya pada pedagang dan tukang parkir. Beberapa menggeleng, beberapa tak tahu siapa yang ia cari. Tapi satu lelaki tua penjaga warung rokok berkata lirih, "Nenek itu biasanya tidur di bawah jembatan Cideng. Tapi 2 malam ini nggak kelihatan. Katanya dibawa orang." Adnan bergegas ke jembatan yang dimaksud. Hanya ada gelandangan lain yang tak mengenal siapa itu Nenek Minah. Saat hendak kembali, seorang anak kecil memanggilnya. "Abang yang kemarin videoin nenek ya?" Adnan terkejut. "Kamu kenal?" Anak itu mengangguk. Ia memberikan secarik kertas lecek, ditulis dengan tangan, gemetar tapi jelas. "Terima kasih sudah bantu aku, jangan cari aku. Aku akan kembali, tapi bukan sebagai pemulung." Adnan menatap tulisan itu lama sekali. Kata-kata itu bukan sekadar pesan, itu peringatan, atau janji. Di sebuah ruangan tertutup di markas kepolisian pusat, 3 orang petinggi duduk melingkar. Mereka menatap layar proyektor yang menampilkan video unggahan Adnan. Salah satu dari mereka mengumpat. "Bocah itu bikin masalah, yang lain menyesap rokoknya perlahan. Dan si tua itu, kita sudah pastikan dia mati 20 tahun lalu. Kenapa sekarang muncul lagi?" Kepala mereka saling berpandangan. Ketakutan mulai merayap. Kalau dia bicara, habis semua. Suruh orang kita. Bereskan sebelum terlambat. Namun mereka tak tahu, Nenek Minah tak lagi sendiri. Dunia telah melihatnya. Suara rakyat sudah menyatu. Dan di tangan kirinya, yang dulu menggenggam palu keadilan, kini tergenggam amarah yang telah lama disembunyikan. Perjalanan ini baru saja dimulai. Langkah Minah tertatih, tapi mantap. Di pundaknya tergantung tas kain berisi dokumen yang selama ini disembunyikan. Ia menyusuri gang-gang kecil menuju sebuah tempat yang tak ia datangi selama bertahun-tahun. Rumah tua peninggalan suaminya, yang telah lama kosong sejak dirinya menghilang. Rumah itu terletak di pinggir kota, di balik deretan ruko terbengkalai yang ditinggalkan penghuninya karena konflik lahan. Cat dindingnya mengelupas, pintu kayunya termakan rayap. Namun saat Minah membuka kunci besi di gerbang besi berkarat itu, segalanya terasa tetap sama. Begitu melangkah masuk, aroma lembab dan debu menyeruak. Ia meletakkan tasnya, menyeka peluh, lalu duduk di kursi rotan lapuk di ruang tamu. Tangannya mengelus meja bundar yang penuh debu. Di balik lapisan kotoran itu, tergambar lingkaran kecil. Tanda tempat ia biasa menyusun dokumen dulu. Di sana, di ruangan itu, puluhan kasus besar pernah ia bongkar. Di sana pula ia mengungkap nama-nama besar yang kini menjadi pejabat. Dan di sanalah semua dimulai, pengkhianatan, ancaman, hingga penghilangan dirinya dari catatan negara. Sudah lama ya? Bisiknya pelan, ia membuka map. Lembar demi lembar mulai dikeluarkan. Ada foto-foto korupsi pengadaan proyek, dokumen pembelian tanah siluman, hingga salinan transfer dana dari yayasan palsu ke rekening pribadi milik pejabat kepolisian dan bupati. Tapi yang paling mencolok adalah salinan laporan penyelidikan terakhirnya, yang tak pernah ia serahkan ke markas besar karena dihentikan paksa. Di pojok bawah laporan itu tertera 3 inisial, BR, ST, dan HJ. Ketiganya kini adalah pejabat tinggi di kepolisian pusat, dan 2 di antaranya terlihat dalam pertemuan rahasia yang membahas video kekerasan kemarin. Minah menghela napas panjang. "Aku kasih kalian waktu 20 tahun untuk bertaubat. Tapi kalian malah naik pangkat." Di tempat lain, Adnan duduk gelisah di ruang perpustakaan kampus. Ia tak bisa berkonsentrasi. Semua pikirannya masih tertuju pada Nenek Minah, wanita tua yang seolah muncul dari balik kabut sejarah. Ia membuka laptop dan mulai mencari dengan kata kunci. Minarsih Rahayu, penyelidik kepolisian. Awalnya tak ada hasil, tapi ketika ia menggali berita lawas dari 2 dekade silam,
Ia menemukan artikel pendek di surat kabar lokal. Penyelidik wanita hilang misterius saat tangani kasus korupsi pejabat daerah. Tidak ada foto, tidak ada tindak lanjut, namun artikel itu cukup membuatnya merinding. Jadi, benar dia bukan orang biasa. Seketika, ponselnya bergetar. Sebuah nomor asing mengirim pesan. Kau ingin tahu kebenaran? Datanglah ke alamat ini, tapi jangan ajak siapapun. Diikuti oleh titik koordinat digital, Adnan ragu. Tapi naluri dan rasa tanggung jawabnya mendorongnya untuk datang. Senja mulai menelan langit saat Adnan tiba di rumah tua itu. Pintu terbuka setengah. Ia mengetuk. Pelan, tak lama suara dari dalam menjawab, masuk saja. Tak ada yang bisa kubohongi lagi. Adnan melangkah pelan. Aroma ruangan mengingatkannya pada rumah neneknya di desa, tua, sunyi dan mengandung banyak cerita. Ia menemukan nenek Minah duduk bersila di lantai. Di hadapannya, berhamburan dokumen dan potongan koran lama. Kau rekam aku ya? Tanya Minah pelan, tanpa menatap. Adnan menunduk. Iya, Nek. Saya minta maaf. Tapi saya nggak bisa diam. Jangan minta maaf. Justru karena rekamanmu, waktuku jadi lebih cepat datang. Adnan duduk. Matanya tertuju pada dokumen-dokumen itu. Nenek siapa sebenarnya? Minah tersenyum. Tipis. Kali ini matanya terlihat lebih ringan, seolah siap membuka semuanya. Aku dulunya penyelidik di divisi internal. Tugasku membersihkan busuk dari dalam tubuh yang katanya penegak hukum. Tapi ketika aku menggali terlalu dalam, mereka ingin aku mati. Minah menunjuk dokumen yang terlipat rapi. Di situ ada semua. Nama, rekening, bukti transaksi. Mereka pikir semua data itu sudah mereka bakar. Tapi aku simpan satu salinan. Adnan membuka lembaran itu. Matanya terbelalak melihat bukti-bukti. Semuanya jelas, lengkap, dan tak terbantahkan. Ini bisa menjatuhkan mereka semua. Dan karena itu mereka akan mencariku. Dan sekarang juga mencarimu. Adnan tersentak. Apa? Tapi kau sudah ada di pusaran ini, Nak. Pilihannya cuma dua, lari atau berdiri bersamaku. Di malam yang sama, suara ketukan keras menggema di rumah kosong lain, tak jauh dari markas pusat. Seorang lelaki muda dengan jaket hitam membuka pintu. Di hadapannya berdiri 3 pria berjas gelap. Adnan Satrio tinggal di sini? Tanya salah satunya. Pemuda itu menggeleng. Dia kos di tempat teman saya, bukan di sini. Kalau begitu kabari kami kalau dia datang. Jangan main-main. Tanpa menjawab, para pria itu meninggalkan rumah. Di atap bangunan tak jauh dari sana, seorang pria bertopi memotret mereka dengan kamera telefoto. Ia tersenyum tipis, lalu mengirim gambar itu lewat aplikasi pesan dengan keterangan. Mereka sudah mulai gerak. Nenek kita butuh penjaga. Damar keesokan paginya, Minah berdiri di atas jembatan layang, menatap lalu lintas kota yang sibuk. Di tangannya ada selembar koran. Masyarakat desak investigasi atas kekerasan polisi terhadap lansia. Ia melipat koran itu, lalu berkata dalam hati, sudah cukup jadi bayangan. Sekarang, saatnya aku jadi cahaya. Dan di belakangnya, langkah-langkah perubahan mulai menyatu. Tak terlihat, tapi mendekat. Hujan turun tipis saat Adnan dan Minah meninggalkan rumah tua di pinggiran kota. Tak banyak kata yang mereka tukar. Langkah Minah perlahan tapi tak ragu. Sedangkan Adnan sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa diawasi. Dan perasaan itu bukan cuma firasat. Minah menggenggam tas kainnya erat. Seolah di dalamnya bukan hanya dokumen dan flash disk, tapi juga nyawanya. Mereka menyusuri gang belakang, menghindari jalan utama. Rencana mereka jelas. Mencari saksi-saksi yang dulu sempat membantu penyelidikan Minah, orang-orang yang menghilang atau dipaksa bungkam. Tujuan pertama, Pak Darso, mantan auditor internal proyek infrastruktur, yang menurut dokumen terakhir Minah, sempat memberinya data penting sebelum tiba-tiba mengundurkan diri dan menghilang dari radar publik. Sementara itu, di kantor polisi wilayah pusat, meja-meja mendadak dipenuhi kertas laporan. Salah satu penyidik muda, Randy,
mengetik dengan wajah tegang. Ia baru saja membaca laporan resmi dari atasan. Penyelidikan internal menyangkut video viral ditutup, tidak cukup bukti. Padahal jelas-jelas wajah para polisi dalam video terlihat. Bahkan suara mereka pun bisa dikenali. Gila. Gumam Randy, tak percaya. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke ruang arsip. Di sana, ia mengeluarkan map hijau bertuliskan Minarsih Rahayu, penyelidik divisi internal, non-aktif map itu, seharusnya sudah dibakar, dimusnahkan 2 dekade lalu. Tapi satu salinan selamat di lemari besi pribadi mendiang pamannya, juga seorang penyidik. Randy menatap foto wanita dalam map itu. Rambutnya pendek, tatapannya tajam, senyumnya samar. Ini, nenek itu, bisiknya. Jantung Randy berdegup kencang. Ia sadar satu hal. Semua yang dianggapnya berita viral biasa, ternyata adalah potongan dari cerita yang jauh lebih besar. Sebuah konspirasi berlapis yang sedang hidup kembali dari kubur. Di kota tua arah barat, Minah dan Adnan tiba di rumah kayu yang sudah reyot. Di sana, mereka menemukan seorang lelaki tua sedang menyapu halaman. Punggungnya bungkuk dan matanya rabun. Namun saat Minah memanggil, suara lelaki itu langsung berhenti. "Pak Darso," lelaki itu menoleh pelan. Tubuhnya gemetar. Minarsih?" Minah mengangguk. Suara Darso langsung tercekat. Ia berlari kecil, memeluk Minah dengan tubuh renta yang ringkih. Air mata membasahi pipinya yang keriput. "Aku pikir kau sudah... Kau... St." Minah menepuk punggungnya lembut. "Masih ada yang harus kita selesaikan." Mereka masuk ke rumah. Suasana langsung berubah tegang. Darso mengunci pintu, menutup jendela, lalu membuka lantai kayu di bawah meja makan. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil logam berkarat. "Data terakhir yang kuberikan padamu. Bukan yang lengkap. Ini yang sebenarnya." Minah membuka kotak itu. Di dalamnya ada 1 bundel berkas, 1 peta lokasi, dan 1 flash disk. Baru Adnan takjub melihat isi berkas itu. Diagram aliran dana, lokasi penimbunan barang ilegal, dan daftar penerima suap dari berbagai sektor, polisi, jaksa, bahkan wartawan senior. Semua data itu, jika dibuka ke publik, bisa mengguncang kota atau negara. Namun tak lama setelah itu, suara deru motor terdengar dari luar. Minah langsung menyuruh Adnan dan Darso tiarap. Ia mengintip dari celah tirai. Ada 2 pria dengan helm hitam turun dari motor. Salah satunya membawa walkie-talkie. "Mereka sudah tahu kita ke sini," bisik Minah. "Lalu apa yang harus kita? Lewat belakang. Sekarang." Mereka menyelinap keluar melalui lorong bambu di belakang rumah. Langkah mereka cepat tapi hati-hati. Darso membawa kotak logam itu dengan tangan gemetar. Namun saat hampir sampai ke ujung gang, satu suara keras meledak di "Peladang, berhenti!" 3 pria berjaket hitam muncul dari semak. Salah satunya mengacungkan senjata. Adnan memeluk Darso. Minah berdiri di depan mereka tanpa rasa takut. "Jangan main gila, Bu Minarsih. Kita tahu siapa Ibu. Dan kita tahu kalian bawa barang berbahaya." Minah mengangkat tangan. "Kalau kalian tahu siapa aku, kalian juga tahu aku pernah latih orang seperti kalian." Seketika, ia melempar pasir dari kantong kecil yang ia simpan sejak rumah tua, tepat ke mata salah satu pria. Saat yang lain terkejut, Adnan menjatuhkan tong sampah ke arah mereka, dan mereka pun kabur lewat gang sempit. Detik-detik itu penuh napas terengah, tapi mereka berhasil lolos, bersembunyi di rumah kontrakan kecil milik teman lama Minah. Di sana, saat malam mulai merayap, Minah duduk dengan berkas di pangkuannya. Batas waktu sudah dekat. Semua bukti ini harus sampai ke publik. Tapi bukan lewat jalur biasa. Kita butuh seseorang yang bisa bersuara dan tak bisa dibungkam. Adnan menatapnya. "Siapa?" Minah tersenyum kecil. "Dulu, aku punya anak didik. Kini dia jadi jaksa, Damar Adiatama. Dan dia belum kotor." Di waktu yang sama, di ruang apartemen mewah, seorang pria berjas biru duduk menatap layar laptop. Di layar itu muncul nama pengirim,
Minarsih Rahayu. Terlampir, satu baris teks. Saatnya kamu tunaikan janjimu. Bukti akan kutitipkan padamu. Pria itu bergumam. Bu Minarsih, ibu kembali, ya? Lalu ia berdiri, meraih ponselnya, dan menelepon seseorang. Siapkan mobil. Kita akan bawa kasus ini ke Komisi Kebenaran. Jika aku mati, pastikan datanya tetap hidup. Bab ini berakhir dengan Minah menatap langit malam dari balik jendela rumah kontrakan. Hujan belum reda, tapi petir sesekali menyambar, menerangi wajah, tuanya yang bersih tanpa ragu. Jejak ini tak akan hilang, bisiknya. Karena aku akan pastikan kalian semua menginjaknya. Langit Jakarta masih murung ketika mobil hitam berpelat dinas berhenti di depan sebuah kantor kejaksaan tinggi. Dari dalamnya turun seorang pria berusia awal 40-an. Rapi, tegas. Wibawa terpancar dari posturnya. Damar Adiatama, jaksa teladan, dikenal bersih dan berdedikasi. Namun hari itu, langkah Damar tak secepat biasanya. Di tangannya tergenggam amplop kecil tanpa nama pengirim, namun dengan tulisan tangan yang sangat ia kenal. Masihkah kamu ingat janjimu? Hatinya langsung dibanjiri memori 20 tahun silam. Sosok perempuan tangguh yang dulu ia panggil Bu Minarsih, mentornya, penyelidik jujur yang menghilang begitu saja, meninggalkan teka-teki dan luka. Kini, surat itu datang bersamaan dengan pesan digital yang berisi satu hal. Kita harus bertemu. Aku membawa kebenaran yang mereka sembunyikan. Di sisi lain kota, di dalam kontrakan sempit yang tersembunyi di antara gang pasar lama, Minah duduk berdampingan dengan Adnan. Ia baru saja selesai menjelaskan siapa Damar sebenarnya. Dulu, dia anak didik yang keras kepala, tapi jujur. Waktu aku putuskan mundur, aku titipkan satu pesan ke dia. Kalau suatu saat aku kembali dan membawa bukti, dia harus bersuara, apapun risikonya. Adnan mengangguk perlahan. Tapi bagaimana kalau sekarang dia sudah berubah? Minah menatap, lurus ke depan. Kalau dia berubah, maka kita cari orang lain. Tapi jika dia masih seperti dulu, maka dialah kunci agar semua ini tak tenggelam. Malam itu, Damar berdiri di sebuah rumah tua yang nyaris roboh. Alamat dalam surat Minah mengarah ke sana. Ia tak tahu apakah jebakan atau tidak. Tapi nuraninya memaksa untuk datang. Suara pintu kayu berderit saat ia masuk. Cahaya lampu gantung menyinari ruangan sempit penuh berkas. Damar. Suara itu lirih, namun cukup untuk menghentikan langkahnya. Minah muncul dari balik tirai, dengan tubuh renta, rambut putih, dan mata yang tak berubah. Tajam dan jujur. Bu Minarsih? Damar mendekat. Nyaris tak percaya. Saya masih hidup, dan saya tidak kembali untuk nostalgia. Saya butuh kamu menepati janji. Damar tercekat. Emosi yang bertahun-tahun terkubur, kini mendesak keluar. Saya pikir ibu dibunuh, atau melarikan diri. Minah menggeleng. Saya sembunyi. Kalau tidak, saya sudah jadi berita satu paragraf. Penyelidik bunuh diri karena stres. Ia menyerahkan map berisi salinan data dan flash disk. Ini lebih besar dari sekadar polisi memukul pemulung. Ini tentang jaringan pemerasan yang sudah berlangsung lebih dari 2 dekade. Kau harus buka suara, sekarang atau tidak pernah. Damar membuka lembar demi lembar. Napasnya tersendat. Ia tahu semua nama dalam daftar itu. Bahkan salah satunya adalah atasannya saat ini. Jaksa Agung muda yang sedang disiapkan jadi pimpinan KPK. Ini bisa menjerat semua orang besar. Justru itu gunanya kamu, ucap Minah. Tapi Bu, Damar menatapnya. Kalau saya buka ini, saya kehilangan karir, kehilangan hidup saya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat saya ikut kena. Minah menatapnya dalam. Saya hidup di jalanan selama 20 tahun demi hari ini. Kamu hanya perlu bicara. Henning mengisi ruangan. Lalu Damar menutup map itu, memejamkan mata, dan berkata pelan. Beri saya waktu 1 hari. Saya akan siapkan panggung yang cukup besar.
Kalau saya gagal, kabur. Jangan percaya siapapun. Keesokan harinya, Damar memulai harinya seperti biasa. Tapi langkahnya lebih berat. Ia tahu setiap jam yang berlalu bisa jadi terakhir. Ia pergi ke satu-satunya tempat yang bisa melindungi bukti sekaligus menyuarakannya secara publik. Komisi Kebenaran dan Transparansi Publik. Lembaga kecil yang biasa dianggap aksesoris demokrasi, namun masih punya gigi ketika media besar mau meliput. Ia menemui direktur lembaga itu, Ibu Ratna, jurnalis senior yang kini jadi penggerak advokasi anti korupsi. Damar menunjukkan data, menjelaskan, dan menyerahkan satu salinan berkas lengkap. Ratna membaca cepat, lalu menatap Damar dengan mata yang berkaca. Kau sadar, ini bisa buat semua orang memburumu? Damar mengangguk. Saya nggak bisa diam, Bu. Nggak lagi. Malam itu, saat Minah dan Adnan duduk di ruang kontrakan, berita di layar televisi mulai berubah. Judul besar muncul. Jaksa ajukan laporan. Khusus dugaan korupsi aparat dan pejabat daerah, berdasar sumber misterius. Minah tersenyum lirih. Adnan menatapnya kagum. Dia tepati janjinya, Nek. Namun di balik rasa lega itu, Minah tahu. Badai justru baru saja mulai datang. Di gedung tinggi penuh kaca, 3 pria berdiri membelakangi jendela. Salah satu dari mereka berbicara dingin. Damar sudah melangkah terlalu jauh. Saatnya diamkan dia. Dan cari si pemulung tua itu. Sebelum masyarakat tahu siapa dia sebenarnya. Yang lain menjawab, kalau dia buka semuanya, kita bukan cuma kehilangan jabatan, kita bisa masuk sel. Makanya jangan biarkan dia buka semuanya. Di layar komputer mereka, wajah Minah terpampang. Dan di bawahnya tertulis, target prioritas, eliminasi dalam 7 hari. Suasana malam di Jakarta tampak seperti biasa. Jalan padat, lampu-lampu kota berkelip, dan suara klakson bersahut-sahutan. Tapi di satu sudut kota yang tak tercantum dalam peta wisata, sebuah kontrakan tua nyaris tanpa suara. Di sanalah Minah, Adnan, dan Darso bersembunyi. Minah duduk di kursi kayu reyot, mengamati jendela yang tertutup rapat. Ia telah melalui banyak malam seperti ini di masa lalu. Malam saat jantung berpacu lebih cepat, saat udara terasa menebal, dan setiap detik terasa seperti bisikan kematian. Flash disk utama sudah di tangan Damar. Ujar Minah pelan. Tapi, aku tahu mereka tak akan diam. Mereka akan datang. Adnan berdiri di sudut ruangan dengan ponsel tua di tangannya, mendengarkan berita lewat siaran radio daring. Berita tentang Damar sedang naik-naik. Tapi akun media sosialnya hilang. Nomor teleponnya pun sudah tak bisa dihubungi. Minah mengangguk. Itu pertanda. Pertanda apa? Pertanda dia sudah menjadi sasaran. Di gedung tinggi sebelah timur Senayan, Damar berdiri menatap jam dinding. Waktu terasa lambat. Ia baru saja selesai wawancara eksklusif dengan salah satu media independen. Tapi sebelum data bisa dipublikasikan sepenuhnya, listrik di seluruh lantai tempat ia berada padam. Telepon genggamnya berdering, nomor tak dikenal, ia ragu. Lalu mengangkat. Suara dari seberang terdengar datar, seperti rekaman. Tuan Adiatama, kami tahu di mana Anda. Saran kami, jangan buat langkah berikutnya. Klik. Sambungan terputus. Damar menarik napas dalam-dalam. Ia sadar, malam ini mungkin ia tidak akan tidur. Sementara itu, Minah mulai bersiap. Ia merobek karung bekas yang dulu ia pakai untuk memulung, mengeluarkan sesuatu dari dalamnya. Pisau lipat tua, catatan kode lama, dan senter kecil. Adnan menatapnya, heran. Nenek benar-benar seperti detektif sungguhan. Minah tersenyum lelah. Dulu aku tidak hanya menyelidik, aku juga melarikan diri, lebih dari 1 kali. Dan orang-orang seperti mereka selalu datang saat matahari tenggelam. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan kontrakan. Adnan langsung mematikan lampu. Minah merunduk, membuka papan lantai rahasia. Di bawahnya ada lorong kecil yang dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan air. Cepat, kita turun. Langkah-langkah sepatu berat terdengar menghantam anak tangga di luar. Brak! Brak! Pintu depan digedor. Tak ada suara dari dalam. Lalu,
Suara sepatu mengendap pelan di atap. Minah, Adnan, dan Darso menahan napas di lorong gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari senter kecil Minah yang ditutupi kain agar tidak menyala terlalu terang. Di atas, suara seseorang terdengar. Kalau mereka tidak di sini, mungkin mereka sudah ke tempat cadangan. Kirim tim ke rumah Pak Damar dan pantau stasiun radio independen. Langkah menjauh, lalu hening. Mereka bertiga menunggu. 5 menit, 10 menit, 20. Adnan nyaris tak kuat lagi menahan napas. Tapi Minah tetap tenang. Matanya menatap ke depan, seperti bisa menembus kegelapan. Akhirnya, suara motor menjauh. Minah mengangguk. Mereka naik kembali ke atas. Namun ketika sampai di ruang depan, mereka sadar. Semua barang diobrak-abrik. Laci terbalik. Berkas di lantai. Foto lama Minah disobek. Ini peringatan, gumamnya. Mereka tidak ingin kita bicara, tapi mereka juga belum menemukan lokasi duplikat data. Adnan menelan ludah. Lalu apa selanjutnya, Nek? Minah menatapnya tajam. Kita harus bergerak malam ini. Kita tak bisa lagi sembunyi. Di sisi lain kota, Damar sedang dikejar. Ia berhasil keluar dari kantor lewat pintu belakang dan menyamar dengan jaket kurir makanan. Ia menuju tempat yang hanya diketahui oleh satu orang. Pak Wiryo, mantan pejabat bersih yang dulu sempat disingkirkan karena terlalu jujur. Pak Wiryo tinggal di rumah kecil penuh buku. Ketika Damar tiba, wajah tua itu langsung berubah tegang. Kau masih hidup? Damar mengangguk. Saya perlu tempat aman dan akses internet tanpa terlacak. Wiryo membuka ruang bawah tanahnya. Di sana tersimpan perangkat yang dulu mereka gunakan saat menyelidiki kasus ilegal logging, komputer offline, pemancar radio, dan hard drive. Kalau kita tak bisa lewat internet, kita siarkan lewat gelombang radio, seperti zaman dulu. Damar tersenyum. Saya siap. Malam itu, Minah dan Adnan berpisah dengan Darso yang disembunyikan di tempat aman. Mereka pergi ke tempat terakhir. Taman Monumen Perjuangan, lokasi yang dipilih Minah untuk melakukan pertemuan terakhir dengan kontak yang bisa membawa data ini langsung ke media internasional. Namun mereka tak sadar bahwa di taman itu, 2 orang dengan earphone dan kamera tersembunyi sedang mengamati. Laporan segera dikirim, target terdeteksi, permintaan eliminasi dikonfirmasi, dan pada saat Minah berdiri di bawah patung tua pejuang, dengan wajah penuh tekad, suara tembakan senapan dengan peredam menggema di udara malam. Dor, Minah terjatuh, Adnan berteriak. Nek, darah mengalir. Tapi, bukan Minah yang tumbang. Seorang pria bertopi yang hendak menembaknya justru ambruk. Dari kejauhan, seseorang menembak balik. Di bawah cahaya redup, sosok pria muda dengan sniper dari atap muncul. Dia bukan siapa-siapa, kecuali Randy, penyidik muda yang diam-diam telah membuntuti semua ini sejak awal. Kalau hukum sudah tak bisa dipercaya, ujar Randy dari pengeras suara kecil, maka keadilan harus diciptakan oleh mereka yang masih punya hati. Mobil sedan tua yang dikendarai Randy melesat di antara jalan-jalan sempit ibu kota. Di jok belakang, Minah memegangi bahunya yang terluka. Bukan karena peluru, tapi karena benturan saat menyelamatkan Adnan dari serangan mendadak. Adnan menggenggam tangan neneknya erat-erat. Wajahnya pucat, matanya merah. Nek, tahan. Kita sebentar lagi sampai, ucapnya terbata. Randy menoleh sekilas lewat kaca spion. Kita menuju tempat aman. Tapi mereka pasti sudah menaruh alat pelacak di sekitar taman tadi. Kita cuma punya waktu 1 jam sebelum mereka temukan kita lagi. Minah tersenyum lemah. Kau anak yang cerdas, Randy. Aku dulu ingat kau hanya penyidik muda di lembaga pendidikan polisi. Randy mengangguk. Saya anak didik Bu Minarsi. Saya masih ingat materi penyamaran dan strategi lacak digital yang ibu ajarkan. Saya tidak pernah lupa. Ketika saya dengar ibu kembali, saya cari jejak ibu diam-diam. Minah tertawa kecil, meski sakit mulai merambat ke lengan kirinya. Aku bangga. Di tempat lain, Damar nyaris tak berkedip memantau komentar yang masuk ke server siaran radio pendek. Sejak ia mengunggah potongan rekaman suara penyiksaan tahanan oleh polisi yang korup, publik mulai bereaksi. Namun reaksi itu tidak hanya datang dari rakyat biasa.
Gedung kejaksaan tempat ia bekerja kini dijaga ketat. Wartawan berdiri di luar, namun tak satu pun pejabat yang berani memberikan pernyataan. Tiba-tiba, pesan singkat masuk ke ponselnya dari nomor anonim. "Kami tahu kau di mana. Hentikan, atau kami ambil keluargamu." Damar membeku. Ia memutar nomor. Istrinya tak aktif. Ia hubungi kakaknya. Tak terjawab, panik mulai menguasainya. Ia berdiri tergesa dan hendak keluar dari tempat persembunyian ketika seseorang menahan bahunya. Tenang. Sosok itu adalah Ratna, jurnalis senior yang sebelumnya menerima data dari Damar. Mereka cuma gertak. "Keluargamu sudah kami amankan di rumah relawan media. Mereka tidak bisa menjangkau tanpa membongkar semua kedok." Damar nyaris menangis lega. Tapi Ratna belum selesai. Namun satu hal, kita hanya punya satu kesempatan. Kalau kita bisa siarkan semua data ke publik lewat konferensi pers esok pagi, kita menang. Kalau gagal, semua ini berakhir. Di markas rahasia mereka, Minah mulai sadar. Randy telah merawat lukanya dengan peralatan sederhana. Namun kondisinya semakin melemah. "Randy, Adnan, dengarkan aku baik-baik." Mereka mendekat. Besok, pagi, pukul 9, Damar akan lakukan siaran langsung bersama Ratna dan wartawan internasional. Tapi mereka akan dijaga. Artinya kalian harus jadi pengalih perhatian. Adnan menatap neneknya tajam. "Maksudnya, bagaimana?" "Ada 2 salinan data tersisa. Satunya disimpan Damar, satunya lagi di sini." Minah mengangkat liontin besi tua yang menggantung di lehernya. Randy tercengang. "Liontin itu alat penyimpan data?" Minah mengangguk. "Salah satu temanku di kepolisian dulu yang buat. Bentuknya tak menarik, tapi di dalamnya chip mikro dengan seluruh bukti. Foto, rekaman, video, dokumen." Adnan langsung mengerti. "Jadi, kita harus pastikan chip ini sampai ke panggung konferensi?" "Benar. Tapi bukan itu saja. Kalian juga harus memastikan semua sinyal digital tak diblokir. Mereka akan gunakan jamming atau blackout sinyal." Randy berpikir cepat. "Aku kenal satu teknisi satelit gelap. Namanya Suparjo. Dia tinggal di atas warung fotokopi di Kebon Jeruk. Kita harus ke sana malam ini." Minah menatap mereka satu persatu. "Dan satu lagi, kalau aku tidak selamat..." "Nek, jangan bicara begitu," potong Adnan. Minah tersenyum. "Kalau aku tidak selamat, jangan biarkan namaku tenggelam. Ceritakan siapa aku. Biar semua tahu bahwa pemulung tua yang kalian hina bukan hanya pemulung." Pagi, menjelang dengan langit kelabu. Di gedung tua tempat konferensi pers akan dilakukan, puluhan wartawan telah berkumpul. Damar duduk dengan gugup di kursi tengah, sementara Ratna membuka acara. "Kami akan mengungkap bukti yang diperoleh dari sumber yang telah berkorban lebih dari 20 tahun untuk menyelamatkan bangsa ini dari jaringan korupsi." Sementara itu, Randy dan Adnan berada 2 blok dari lokasi acara, bersama Suparjo yang sedang menyalakan pemancar darurat agar sinyal tak diblokir. Namun tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari sisi kiri gedung. Serangan telah dimulai. Randy berteriak, "Jaga data!" Pasukan preman bayaran menyerbu. Konferensi dibubarkan paksa. Namun di tengah kekacauan, Damar berdiri dengan mikrofon yang masih menyala. "Kalian semua harus dengar," teriaknya. Saat itu juga, Adnan menyerahkan liontin pada seorang wartawan asing yang berhasil lolos ke atap. "Ini bukti asli. Sebarkan ke dunia." Tembakan mulai terdengar. Polisi berseragam ikut menyerang, menyamar sebagai petugas keamanan. Minah, yang tetap diam di mobil, keluar perlahan. Dengan satu langkah tertatih, ia berdiri di tengah kerumunan dan berteriak, "Aku Minarsih, mantan penyelidik senior. Mereka korup, mereka membunuh rakyat kecil." Seseorang menodongkan pistol ke arahnya. Adnan melihatnya dari jauh. "Nik! Dor!" Satu peluru menembus dada Minah. Tubuhnya jatuh. Tapi suara rekamannya, yang diam-diam dinyalakan oleh Suparjo melalui siaran radio darurat, sudah menyebar ke seluruh Indonesia. "Namaku Minarsih.
Aku dulu bagian dari sistem. Tapi aku memilih keluar, menyamar sebagai pemulung, demi mengungkap siapa yang sebenarnya mencuri dari kita semua. Suara itu memecah dunia digital seperti badai. Bab ini berakhir dengan Minah tergeletak di pelukan Adnan. Senyum di bibirnya tak hilang, meski darah membasahi bajunya. Data sudah tersebar, dunia sudah tahu, namun pertarungan belum selesai. Dan harga kejujuran selalu dibayar dengan darah. Langit pagi Jakarta berubah muram setelah suara rekaman Minah diputar secara luas. Tayangan berita lokal dan internasional serempak menyiarkan ulang pernyataan terakhirnya. Video liontin besi yang berisi data korupsi, rekaman suara pemerasan, hingga penyiksaan tahanan kini viral di mana-mana. Warga turun ke jalan, dari pedagang kaki lima hingga mahasiswa, dari ibu rumah tangga hingga tukang ojek. Mereka membawa poster bertuliskan, "Kami adalah Minarsih. Pemulung pun bisa menjadi pahlawan. Hukum untuk yang menyalahgunakan hukum." Sementara itu, di ruang ICU salah satu rumah sakit darurat, Adnan duduk di sisi ranjang tempat Minah dirawat. Luka tembak itu nyaris merenggut nyawanya, tapi peluru tak mengenai jantung. Ia selamat, tapi belum sadarkan diri. Adnan memegang tangan keriput itu erat-erat, dan air matanya tak berhenti jatuh. "Nek, bangunlah. Kau sudah jadi pahlawan. Semua orang tahu sekarang. Namamu, cerita hidupmu. Mereka semua menghormati." Tapi Minah tetap terbaring, napasnya pelan namun stabil. Di luar kamar, Randy berdiri bersama Ratna dan Damar, menatap layar TV yang menayangkan aksi demonstrasi massal di depan gedung Kejaksaan Agung. "Mereka akhirnya bersuara," ujar Ratna. Damar mengangguk. "Tapi belum selesai. Ada nama-nama besar yang disebut dalam data Minah. Kita harus pastikan mereka tidak bisa lari." Randy menarik napas dalam-dalam. "Satu dari mereka sudah mencoba kabur ke luar negeri, tapi kami bekerja sama dengan Interpol. Penangkapan tinggal menunggu waktu." Ratna tersenyum kecil. "Minah pasti bangga pada kalian semua." Sementara itu, di kantor pusat polisi terjadi kekacauan internal. Mayoritas aparat bawah mulai mempertanyakan perintah atasan. Kapolri mendapat tekanan dari berbagai arah. Di ruang rapat tertutup, seorang jenderal tinggi menyampaikan dengan tegas, "Kita tidak bisa lagi lindungi orang-orang yang disebut dalam laporan Minarsih. Mereka bukan hanya korup, mereka juga mengkhianati bangsa ini. Namun ada pula yang tak sepakat. Beberapa mencoba menyabotase bukti, membakar berkas, bahkan menyuap saksi. Tapi publik tak tinggal diam. Masyarakat sipil membentuk aliansi sukarela yang mengawasi setiap sidang, setiap pernyataan pejabat, bahkan ikut serta dalam tim audit yang dibentuk mendadak oleh pemerintah transisi. Suara rakyat tak bisa dibungkam lagi. Di hari ketiga setelah penembakan, Minah akhirnya membuka matanya. Ruangan hening. Hanya Adnan yang terjaga, membaca surat kabar di kursi sebelah. "Nak." Adnan terperanjat, matanya langsung basah. Nek bangun! Kau sadar?" Minah tersenyum lemah. "Sudah. Berapa hari?" 3 hari, Nek. Kau bikin. Semua orang khawatir. Tapi sekarang semuanya berubah. Nama nenek ada di mana-mana. Nenek menyelamatkan bangsa ini." Minah menatap langit-langit. "Aku hanya ingin orang tahu bahwa diam itu juga kejahatan. Nenek sudah buktikan semuanya." Seminggu kemudian, pemerintah mengadakan upacara penghormatan rakyat untuk Minarsih. Bukan di istana, tapi di lapangan terbuka, di dekat tempat ia dulu biasa memulung. Ribuan orang datang. Tak ada panggung megah, hanya mikrofon kecil dan papan kayu bertuliskan, "Untuk mereka yang memilih menjadi terang di antara kegelapan." Randy berdiri sebagai perwakilan generasi muda aparat. Ia bicara lantang. Minarsih bukan hanya pemulung. Dia adalah mata yang tak pernah tertutup terhadap kebusukan. Dia adalah suara hati ketika yang lain memilih diam. Dan hari ini, atas nama kebenaran, kami bersumpah tidak akan membiarkan pengorbanannya sia-sia. Sorak-sorai terdengar. Bendera kecil dikibarkan. Air mata menetes di banyak wajah.
Minah duduk di kursi roda di sudut lapangan, wajahnya menatap ke arah kerumunan. Tak banyak kata yang bisa ia ucapkan lagi. Tapi satu hal pasti, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak merasa sendiri. Sore itu, Adnan menggandeng tangan neneknya pulang dari upacara. Mereka berjalan pelan menyusuri gang kecil yang dulu menjadi tempat Minah bersembunyi dari kejaran aparat. "Nek," ujar Adnan sambil tersenyum. "Kalau nanti ada yang tanya, apa kita akan kembali memulung?" Minah tertawa lirih. "Mungkin. Tapi kali ini, kita memulung harapan." Adnan mengangguk. "Dan aku akan bantu membagikannya." Langkah mereka kecil tapi mantap. Karena kebenaran telah ditemukan. Karena harapan telah lahir dari seorang nenek pemulung yang menolak menyerah. Mentari pagi menghangatkan wajah Minah saat ia duduk di bangku taman kecil tak jauh dari rumah susun sederhana yang kini ia tinggali bersama Adnan. Ia memandangi anak-anak kecil bermain, tertawa, dan berlarian di antara pepohonan yang baru ditanam, warga sebagai bentuk penghormatan pada perjuangannya. Dunia telah berubah, atau setidaknya mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Sudah hampir 2 minggu sejak data-data yang ia kumpulkan dibocorkan ke publik. Dalam waktu singkat, berbagai nama besar ditangkap. Bahkan beberapa politisi yang sebelumnya dianggap tak tersentuh, kini dipanggil ke pengadilan. Tapi di balik semua itu, Minah tahu bahwa kemenangan sejati bukanlah sekadar menjatuhkan nama-nama besar, melainkan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap keadilan. Adnan duduk di sampingnya, menggambar sesuatu di buku catatannya. "Nek," katanya tanpa menoleh, "aku mau bikin buku. Tentang nenek. Tentang semua yang terjadi. Tentang Minarsih." Minah tersenyum kecil. "Untuk apa?" "Untuk semua orang yang belum tahu siapa sebenarnya nenek. Mereka harus tahu bahwa di balik nama Minarsih, ada luka, ada perjuangan, dan ada keberanian yang lahir dari keheningan." Minah menatap ke kejauhan. Nama itu dulu bukan hanya identitas. Itu penyamaran. Aku bahkan hampir lupa siapa aku sebelum jadi pemulung. Adnan menutup bukunya. "Mungkin sudah saatnya nenek cerita semuanya, dari awal. Biar aku bisa tulis." Minah mengangguk perlahan. Minarsih kecil lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Ayahnya seorang guru, ibunya penjual sayur. Sejak kecil, Minarsih dikenal sebagai anak yang teliti dan cepat memahami sesuatu. Ketika teman-temannya bermain, ia memilih membaca buku tua milik ayahnya tentang hukum dan keadilan. Ia tumbuh dengan semangat belajar yang tinggi, hingga akhirnya masuk sekolah kepolisian wanita pada masa muda. Di sana, ia tak hanya belajar tentang teknik penyelidikan, tapi juga tentang betapa gelapnya dunia jika dipegang oleh tangan yang salah. "Waktu itu aku naif, Nak," ujar Minah lirih. "Aku pikir semua polisi baik. Aku pikir semua pejabat ingin rakyat sejahtera. Tapi ternyata tidak. Tidak. Aku mulai lihat ketimpangan. Rekan yang menyiksa tahanan, data yang diubah, saksi yang dibungkam. Tapi ketika aku lapor, justru aku yang dipindahkan, diancam, dihapus dari sistem." Adnan menatapnya dengan mata berkaca. "Jadi nenek kabur?" Minah mengangguk. "Aku kabur dan menyamar. Jadi pemulung. Tidak ada yang curiga dengan pemulung. Mereka tak dilihat, tak didengar. Tapi dari situlah, aku mulai mengumpulkan bukti." Puluhan tahun ia hidup di pinggiran, mengamati, merekam, dan diam-diam menghubungi segelintir orang yang bisa dipercaya, seperti Rendi, Damar, dan Ratna, semua dilakukan dalam sunyi. "Tidak mudah hidup dengan rasa takut setiap hari," ucap Minah. "Tapi lebih menakutkan kalau aku diam dan membiarkan generasimu tumbuh di dunia seperti itu." Adnan memeluknya erat. "Nek, cerita nenek ini akan aku tulis. Aku janji." Beberapa minggu kemudian, buku berjudul Di Balik Nama Minarsih mulai dicetak secara mandiri oleh komunitas warga. Tak ada penerbit besar, tak ada iklan mewah. Tapi buku itu tersebar dari tangan ke tangan, dari kampus ke kampus, dari terminal ke terminal. Buku itu berisi kisah hidup Minah, perjuangannya, pengkhianatan yang ia alami,
serta keberaniannya bersuara. Dalam waktu singkat, buku itu menjadi bahan diskusi di berbagai kelompok masyarakat. Anak-anak muda mengadakan forum diskusi. Sekolah-sekolah membuat pelajaran khusus tentang keberanian sipil. Dan bahkan polisi muda kini mempelajari metode penyelidikan Minah sebagai bagian dari pelatihan anti korupsi. Minah sendiri, meski sudah lelah secara fisik, menerima undangan demi undangan untuk berbicara. Namun ia hanya memilih satu tempat untuk datang. Sekolah dasar di kampung tempatnya dulu memulung. Dengan suara pelan, ia berkata di hadapan anak-anak, "Dulu, saya hanya seorang nenek tua, tapi hari ini, saya di sini. Bukan karena saya hebat. Saya di sini karena saya memilih tidak diam." Anak-anak bersorak, dan salah satu dari mereka mengangkat tangan. "Nenek, apa yang paling penting dalam hidup?" Minah tersenyum. "Kejujuran, Nak. Karena itu satu-satunya yang tidak bisa dibeli oleh kekuasaan." Malam itu, Minah duduk di teras bersama Adnan, memandangi bintang-bintang. "Nek," ujar Adnan, "apa nenek pernah menyesal?" Minah terdiam sejenak. "Pernah. Tapi bukan karena memilih jalan ini. Aku menyesal karena baru berani bertindak setelah melihat terlalu banyak orang disakiti." Adnan mengangguk. "Tapi nenek sudah menyelamatkan banyak orang sekarang." Minah menatap langit. "Aku hanya memulainya. Sisanya tugas kalian." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Minah tertidur dengan damai. Bukan karena musuh telah tiada, tapi karena ia tahu perjuangannya telah sampai ke tangan yang tepat. 5 bulan telah berlalu sejak suara Minarsih mengguncang negeri. Meski langkahnya kini lebih lambat, semangatnya tetap menyala seperti bara yang tak padam. Di sudut kecil kota, di tengah permukiman padat yang dulu sering ia susuri sambil memungut plastik dan botol, nama Minarsih kini tertulis besar di dinding mural. Di sini, kejujuran pernah bernafas dalam diam. Adnan menatap mural itu dengan penuh haru. Bersama komunitas warga, ia menjadi penggerak program literasi hukum untuk masyarakat pinggiran. Buku di balik nama Minarsih telah dicetak ulang lebih dari 1000 kali oleh para relawan. Bukan karena keuntungan, karena tidak ada yang menjualnya, melainkan karena buku itu menjadi simbol. Simbol bahwa rakyat kecil tidak lagi boleh dianggap kecil. Minah kini tinggal di rumah susun sederhana yang dibangun atas gotong royong masyarakat. Ia tak pernah meminta pengakuan, tak pernah ingin medali. Tapi setiap pagi, ia membuka jendela dan melihat anak-anak berlari sambil membawa buku. Itu sudah cukup. Suatu siang, ia duduk di beranda saat seorang perempuan muda datang menghampiri, membawa sepucuk surat dan seikat bunga kenanga. "Nenek Minah?" Minah mengangguk. Wajahnya masih ramah, tapi tubuhnya makin ringkih. "Saya anak dari seorang korban penyiksaan, Nek. Ayah saya dulu dipenjara tanpa alasan dan tidak pernah pulang. Tapi karena nenek, saya tahu bahwa ayah saya tidak bersalah. Saya hanya ingin bilang, terima kasih." Minah menerima bunga itu dan menggenggam tangan si perempuan. "Kau tidak perlu berterima kasih, Nak. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya." Perempuan itu menahan air mata. Tapi tidak semua orang berani melakukannya. Hari demi hari berlalu. Minah semakin jarang keluar rumah. Tubuhnya melemah, meski pikirannya masih tajam. Ia menghabiskan waktu menulis surat-surat kecil untuk anak-anak di lingkungannya, memberi pesan-pesan sederhana. Jangan pernah biarkan orang bilang kau tak bisa. Jika kau tahu itu salah, maka katakan. Kebenaran kadang menyakitkan, tapi ia satu-satunya yang menyembuhkan. Suatu malam, Minah merasa napasnya makin berat. Adnan yang selalu menjaganya segera menggenggam tangannya. "Nek, ada yang bisa aku lakukan?" Minah menggeleng pelan. "Kau sudah lakukan semuanya. Kalau begitu, istirahatlah. Aku akan teruskan semuanya." Minah tersenyum. Matanya mulai basah. "Kau anak yang baik, Nak. Aku percaya padamu." Dan di malam yang hening itu, dengan tenang, Minah menutup matanya. Ia pergi dengan damai, di bawah cahaya bulan yang lembut dan hembusan, angin yang membawa harum kenanga. Berita tentang kepergian Minah tersebar ke seluruh penjuru negeri.
Tidak ada upacara negara, tidak ada pidato politik. Tapi rakyat datang. Ribuan orang dari berbagai kalangan berdiri di sisi jalan saat jenazah Minah diantar menuju peristirahatan terakhir. Di liang lahat sederhana, tak jauh dari tempat ia dulu, memulung batu kecil bertuliskan Minarsi. Bukan siapa-siapa, tapi tak pernah diam. Tahun lahir dan wafat ditulis dalam huruf, bukan angka, seperti pesan Minah kepada Adnan. Adnan berdiri di depan batu nisan itu. Matanya merah, tapi suaranya tegas. Nek, aku janji. Cerita ini tidak akan berhenti di sini. Kami akan teruskan. Akan kami sebarkan. Supaya tak ada lagi yang takut melawan ketidakadilan. Damar, Rendi, dan Ratna berdiri di sampingnya, memegang tangan masing-masing. Mereka semua tahu, meski Minah telah tiada, semangatnya telah menjelma menjadi gerakan, menjadi keberanian, menjadi cahaya kecil di sudut-sudut yang dulu gelap.